Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Perkenalkan, nama saya Sri Sukawati Nuraini dari kelas 3B Psikologi Komunikasi, NIM 43010190135. Nah, setiap manusia mempunyai harapan. Manusia yang tanpa harapan berarti manusia itu mati dalam hidup. Orang yang akan meninggal sekalipun mempunyai harapan, biasanya berupa pesan-pesan kepada ahli warisnya. Harapan tersebut tergantung pada pengetahuan, pengalaman, lingkungan hidup, dan kemampuan masing-masing. Nah, setelah membahas harapan tadi, apa sih harapan itu? Harapan itu merupakan bentuk dasar dari kepercayaan akan sesuatu yang diinginkan akan didapatkan atau suatu kejadian akan berbuah kebaikan di waktu yang akan datang. Pada umumnya, harapan berbentuk abstrak, tidak tampak, tetapi diyakini, bahkan terkadang dibatin dan dijadikan sugesti agar terwujud. Namun, ada kalanya harapan tertumpu pada seseorang atau sesuatu. Pada prakteknya, banyak orang mencoba menjadikan harapannya menjadi nyata dengan cara berdoa atau berusaha. Beberapa pendapat menyatakan bahwa esensi harapan berbeda dengan berpikir positif, yang merupakan salah satu cara terapi atau proses sistematis dalam psikologi untuk menangkal pikiran negatif atau berpikir pesimis. Kalimat lain harapan palsu adalah kondisi di mana harapan dianggap tidak memiliki dasar kuat atau berdasarkan khayalan serta kesempatan harapan tersebut menjadi nyata sangatlah kecil. Nah, misalkan kita seorang pelajar, kita berharap agar mendapatkan nilai bagus dan dapat lulus dengan nilai yang baik. Maka kita dapat melakukan beberapa hal untuk mendapatkan nilai terbaik itu. Contohnya saja dengan cara belajar dengan baik, giat dan serius, selalu meminimalisir kegiatan bermain. Dan apabila menurut kita semua usaha sudah maksimal namun hasilnya tidak sesuai dengan harapan, maka kita harus tetap berusaha. Kita harus terus bekerja keras agar semua terjadi dengan apa yang kita harapkan. Sebab kita tidak tahu apa yang akan terjadi pada esok hari kemudian. Maka dari itu tidak boleh menyerah. Kita harus percaya dengan semangat dan diiringi dengan doa, semua yang tidak mungkin bisa saja menjadi mungkin. Harapan akan selalu hadir untuk mereka yang mempercaya perubahan. Nah, harapan akan berubah menjadi jawaban jika diiringi dengan usaha dan doa. Tidak ada yang mustahil. Setiap orang memiliki hak yang sama untuk berharap pada kehidupan yang lebih baik lagi. Dari Helen Keller, optimisme adalah rasa percaya yang menuju ke arah pencapaian prestasi. Tidak ada yang dapat dilakukan tanpa harapan dan keyakinan. Jadi, kita harus punya keyakinan dan harapan bahwa suatu hal yang udah kita usahakan sekuat mungkin akan kedepannya membuat kita menjadi lebih baik lagi. Teori Viktor H. Fromm atau teori harapan dalam bukunya yang berjudul Work and Motivation mengetengahkan suatu teori yang disebutnya sebagai teori harapan. Menurut teori ini motivasi merupakan akibat suatu hasil yang ingin dicapai oleh seseorang dan perkiraan yang bersangkutan bahwa tindakannya akan mengarah kepada hasil yang diinginkannya itu. Artinya, apabila seorang dapat menginginkan sesuatu dan jalannya terbuka untuk memperolehnya, yang bersangkutan akan berupaya untuk mendapatkannya. Dinyatakan dengan cara yang sangat sederhana, teori harapan berkata bahwa jika seseorang menginginkan sesuatu dan harapan untuk memperoleh sesuatu itu cukup besar, yang bersangkutan akan sangat terdorong untuk memperoleh hal yang diinginkannya itu. Sebaliknya, jika harapan memperoleh hal yang diinginkan itu tipis, motivasinya untuk berupaya akan menjadi rendah. Di kalangan ilmuwan dan para praktisi manajemen sumber daya manusia, teori harapan ini mempunyai daya tarik tersendiri karena penekanan tentang pentingnya bagian kepegawaian membantu para pegawai dalam menentukan hal yang diinginkannya, serta menunjukkan cara-cara yang paling tepat untuk mewujudkan keinginannya itu. Penekanan ini dianggap sangat penting. Mengapa? Karena pengalaman menunjukkan bahwa para pegawai tidak selalu mengetahui secara pasti apa yang diinginkannya, apalagi cara untuk memperolehnya. Teori harapan ini juga menjelaskan bahwa pemilihan perilaku juga tergantung pada persepsi korelasi antara upaya, kinerja, dan hasil yang pada akhirnya akan menghasilkan imbalan yang dapat menguntungkan.
Perlu ditekankan di sini bahwa teori motivasi harapan Fromm ini bukan hanya tentang kepentingan atau keuntungan diri sendiri, tetapi juga tentang hasil yang berkaitan dengan kepentingan orang-orang lain. Namun harapan ini masih bergantung pada beberapa hal, yaitu diantaranya keterampilan, sumber daya, dan dukungan. Keterampilan merupakan kemampuan untuk menyelesaikan pekerjaan secara efektif, sedangkan sumber daya merupakan memiliki sumber daya yang tepat yang diperlukan untuk melakukan tugas. Sedangkan dukungan yaitu mendapat dukungan dan bimbingan dari orang-orang di sekitar. Sedangkan teori ini didasarkan atas harapan, nilai, dan pertautan. Harapan atau ekspektasi adalah suatu kesempatan yang diberikan akan terjadi karena perilaku. Yang kedua itu nilai, valence adalah akibat dari perilaku tertentu mempunyai nilai atau martabat tertentu atau daya atau nilai motivasi bagi setiap individu yang bersangkutan. Sedangkan pertautan atau instrumentality adalah persepsi dari individu bahwa hasil tingkat pertama. Ekspektasi merupakan salah satu penggerak yang mendasari seseorang untuk melakukan suatu tindakan. Karena dengan adanya usaha yang keras tersebut, maka hasil yang didapatnya akan sesuai dengan tujuan. Dalam teori ini disebutkan bahwa seseorang akan memaksimalkan usaha dan meminimalkan segala yang menghalangi pencapaian hasil maksimal. Nah, mungkin itu yang bisa saya sampaikan. Sekian dari saya. Apabila ada kesalahan kata atau menyinggung, saya pribadi meminta maaf. Sekian, wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.